Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Bapak pengurus masjid, kemudian Bapak imam, terkhusus ayah ibu yang hadir malam hari ini, dan juga anak-anak kami yang di atas. Hati-hati ya, jangan cepat jatuh nanti. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, dong, sehat tuh sudah. Alhamdulillah. Rupanya kami juga orang Batak di sini ya. Kembali kita bersyukur Bapak Ibu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, judul tausiah pada malam hari ini sesuai yang ditetapkan Persatuan Mubalik Dumai, orang-orang yang terhalang mendapat kebaikan Ramadan. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dengan seluruh keutamaan dan keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Maka siapapun hamba Allah yang melakukan ibadah di Ramadan ini, pasti dia akan mendapatkan kebaikan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada 3 orang yang terhalang mendapat kebaikan di bulan Ramadan ini. Siapa sajakah yang 3 orang ini? Seorang ulama menjelaskan, yang bernama Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad As-Siddiq dalam kitabnya Ghayatul Ihsan, bahwasanya dia mengutip hadis dari Ka'ab bin Ajarah. Lalu ia memberi judul hadis ini Al-Mahrum Man Khaira Ma Khaira Ramadan, orang-orang yang terhalang mendapat kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ka'ab bin Ujarah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdarul mimbar fahadarna, kata Nabi berpesan kepada para sahabat, mendekatlah kalian ke dekat mimbar ini. Maka Nabi naik di mimbar pertama, Nabi mengucapkan amin. Di tangga yang kedua Nabi mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga Nabi mengucapkan amin. Lantas setelah Nabi selesai dari mimbar, selesai berkhutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, setiap tangga tadi engkau mengucapkan amin, di tangga yang kedua engkau mengucapkan amin, di tangga yang ketiga engkau juga mengucapkan amin. Apa yang terjadi wahai ya Rasulullah? Kata para sahabat, tadi malaikat Jibril berkata, Muhammad, Allah melaknat orang yang sampai umurnya kepada bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berkata, Muhammad, Allah melaknat orang yang mendengar namamu
tetapi tidak mau bersolawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Kemudian yang ketiga kata malaikat Jibril, Muhammad, Allah melaknat orang yang masih mempunyai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi membiarkan orang tuanya, tidak peduli dengan kedua orang tuanya. Maka apa kata Nabi? Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, orang yang terhalang mendapat kebaikan di bulan Ramadan ini, orang yang sampai umurnya sehat badannya di Ramadan, tak ada mudarat bagi dirinya, tetapi tidak melakukan ibadah puasa, bahkan lebih jahat, lebih banyak mungkarat dan maksiatnya di bulan ini daripada di bulan lain. Padahal untuk mendapat ampunan daripada Allah itu salah satunya puasa. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa semata-mata mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Sementara bagi seorang hamba Allah yang menganggap bulan ini bulan yang biasa-biasa saja, orang puasa dia tidak puasa, maka dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang terhalang mendapatkan kebaikan di Ramadan, orang yang mendengar disebut nama Nabi namun dia tidak bersolawat kepada Nabi, dan juga orang yang mendengar nama Nabi tidak bersolawat kepada Nabi, dia adalah orang yang termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kita hanya hamba Allah, tidak mau bersolawat kepada Nabi. Apa yang kita banggakan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi sebagai penghormatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau tidak ingin dilaknat Allah, dengar nama Nabi, bersolawat kita. Nanti di solat tarawih, al-badarul munir wa Muhammadun sallu alaihi, kita jawab. Kalau nanti bilalnya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, tak boleh kita diam. Kemudian yang terakhir, orang yang terhalang mendapatkan kebaikan di Ramadan ini, seseorang yang masih punya ayah dan ibu, akan tetapi tidak peduli dengan ayah dan ibunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suksesnya kita hari ini, punya pangkat dan jabatan kita hari ini, punya harta kekayaan kita hari ini, bukan karena kita yang hebat, malahkan doa orang tua kita dulu. Ya Allah, jadikan anakku anak yang sukses. Ternyata setelah kita sukses hari ini, kita lebih mementingkan keluarga kita, kita lebih mementingkan kepentingan istri kita, lupa kita terhadap orang tua kita. Di sore hari sibuk kita bonceng istri dan anak kita, cari makanan yang enak-enak, sementara orang tua kita makan atau tidak. Maka orang yang seperti ini terhalang mendapat kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita hari ini yang masih punya ayah dan ibu, hari ini mereka tidak membutuhkan kekayaan kita. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang dari kita. Kalau mereka yang ada di kota Dumai ini, senantiasa kita jenguk mereka, kita tanya mereka apa yang mereka sukai, kita bawa mereka jalan-jalan, karena waktu tua inilah waktu mereka bersenang-senang. Bukan malahan yang terjadi saat sekarang ini, malah ada orang tua, malah ada ibu-ibu yang mengantarkan cucunya ke orang tuanya. Dia dengan bangga pergi bukber, pergi bermain-main bersama temannya. Maka hamba tersebut, seorang tersebut tidak akan dapat kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Maka ibu, maka bapak,
kalau suamimu hari ini berbakti kepada kedua orang tua